Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan sungguh ada dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu kedua pada tanggal 13 Juni 2021 ini, dan kita bersama-sama akan beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Mari siapkan dirimu, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Kesan 58, bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing kita terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan mari jemaat Tuhan, saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 13 berkata, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita masing-masing tundukkan kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan, memohon belas kasihan yang daripadanya. Kita berdoa. Hidup kami ini ada karena-Mu ya Tuhan. Bukan karena hebat, kuat dan gagahnya kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, di hadirat-Mu pagi hari ini, sungguh kami sadari dan akui bahwa kami tidak layak menghadap Engkau.
Oleh karena kami tidak hanya lemah dan terbatas, tetapi kami jujur kepadamu bahwa kami telah menyakiti hati Tuhan, melukai dan mendukakan Engkau dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Baik itu dalam perkataan, dalam pikiran dan perbuatan kami. Menyakiti hati Engkau, tetapi juga menyakiti hati sesama, bahkan diri kami sendiri. Itulah sebabnya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak, dilayakkan oleh-Mu dan diperkenankan oleh-Mu. Untuk boleh mengalami hadirat-Mu, lawatan-Mu, berkat-Mu di dalam ibadah minggu ini. Doa ini Tuhan, permohonan ini, pengakuan ini kami landasi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh kami percaya Engkau sungguh telah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menerima akan pengampunan Tuhan, baik melalui firman dan doa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9 sampai 13. Karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita, bersyukur untuk pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang sudah boleh meneguhkan dan melayakkan kita dan memberi kita kepastian untuk kembali berjalan lagi bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita boleh alami itu, mari kita syukuri. Kita mau katakan dengan sukacita, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau bersyukur bagi Dia. Kita mau bernyanyi dan bersuka karena Dia. Haleluya. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Ya, kita sungguh memuji Tuhan, bersorak-sorai karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati kita. Karena itu mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali lagi mau diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, angkat pujian, bahwa di
dalam segala musim yang berganti. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dan itulah sebabnya kita meyakini, kita percaya bahwa Dia ada menjaga, melindungi setiap kita. Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Itulah keyakinan kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau Tuhan yang sungguh memelihara kami, yang menolong kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan, dibandingkan dan disandingkan dengan Engkau. Kaulah Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan sapa dengan panggilan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan anugerah-Mu yang sudah kami terima. Penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu nyata sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau buka hati kami ya Roh Kudus, tuntun terangi dengan hikmat dan pengertian yang datang dari-Mu, agar kami memahami dan kami boleh berjalan seturut firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman yang menyaksikan dan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami sama diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya.
Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan kita yang terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga ayat 15. Mari kita masing-masing membuka dan kita membaca. Dalam hati saya akan membacakannya dari tempat ini. Kejadian 3, 8-15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kiranya Bapak Ibu tetap dalam sukacita, dalam semangat dan dalam keadaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan di minggu ini kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di bawah tema memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Wow, tema ini ya menarik sekali. Tetapi juga tema ini hendak menjelaskan bahwa memuliakan Allah itu adalah merupakan kehendak Allah. Bahkan tujuan Allah kepada segala ciptaannya. Teristimewa kepada manusia, saudara dan saya. Tetapi di sisi lain bahwa memuliakan Allah itulah bertentangan dengan si jahat. Karena itu sangat ditentang dan dilawan oleh si jahat. Sampai saat ini juga. Dan oleh karena itu, itulah yang akan kita renungkan. Di mana tema ini juga sesungguhnya akan kita soroti. Sebagaimana yang dialami Adam dan Hawa dalam bacaan ini. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapakah si jahat itu? Ya, memang Tuhan menciptakan segala sesuatu yang jahat? Tidak. Dan orang yang jahat atau makhluk yang jahat. Nah karena itu dari mana Adam kok bisa mengenal yang jahat? Nah, saudara, si jahat itulah si iblis. Sebelum dia menjadi iblis, dia adalah malaikat Tuhan. Malaikat sorga yang bernama Lucifer. Yang tugasnya adalah menyemarakkan sorga. Dia dikenal sebagai malaikat yang cantik, yang penuh hikmat, pemuji dan penyembah Allah. Tetapi karena kemuliaannya itu, karena segala kecakapannya itu, maka ia menjadi begitu sombong. Dia menjadi tinggi hati. Sehingga dia ingin mau menyamai Tuhan. Dia mau ingin menyerupai Allah. Dia mau ingin mendudukkan diri lebih daripada Allah. Dia hendak memberontak terhadap Allah. Maka akibatnya Allah mengusirnya dari sorga dan membuangnya ke tempat yang paling gelap. Itulah waktu sebelum dunia diciptakan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2 di sana dikatakan, ya,
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, di sanalah sesungguhnya dia dibuang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa itulah sesungguhnya latar belakang sehingga dia menjadi iblis. Dia tidak bisa kembali menjadi malaikat, tapi dia kembali kepada status yang sungguh telah merubah karena kehendak bebasnya, karena keinginannya sendiri. Maka dia menjadi jahat selama-lamanya, jahat dalam keabadian. Itulah sebabnya misi sakit hati ini dia sungguh-sungguh bawa. Ketika dunia diciptakan, manusia ada, maka di sanalah dia datang untuk menggoda dan merayu Hawa dan Adam dengan memberi tipuan yang sama yang itu ada pada dirinya. Dikatakan apa? Bahwa bukan Allah melarang engkau untuk makan buah itu, tetapi apa? Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Artinya nanti ya posisi Allah bisa tergantikan denganmu, begitu ya. Bisa saja begitu. Ungkapan itu membuat apa? Hawa mendapatkan sebuah pengertian karena mengandung sesuatu yang rahasia ini. Oh, pantasan Allah melarang saya. Ya, nanti saya makan buah ini pasti akan saya menyamai atau menjadi seperti Allah. Wah, dengan itu membuat dia apa? Makan karena ada sesuatu yang sungguh-sungguh menggodanya. Bukan masalah buahnya, tetapi posisinya, statusnya. Dia mau mendudukan ya posisi di atas dan lebih dari Allah. Nah, saudara, inilah bicara keangkuhan. Ini bicara kesombongan. Ini bicara kekuasaan. Yang itu juga ada pada iblis sebelumnya. Dia tularkan kepada Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi? Ya, akhirnya apa? Apakah itu yang dialami oleh Adam dan Hawa? Wah, tidak, bukan. Yang terjadi adalah apa? Kemuliaan bukan kepada Allah, melainkan kepada iblis. Maka seketika itu kalau kita membaca dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di saat itulah mereka sadar mereka berdosa. Dan ketika itu mereka dikatakan mati terhadap hadirat Allah, kemuliaan Allah hilang dan meninggalkannya. Dan apa yang terjadi? Bahwa manusia akhirnya menjadi hamba, menjadi budak, diintimidasi hidupnya oleh si jahat, oleh iblis. Maka itulah sebabnya bukan lagi soli deo gloria, tapi soli ego gloria. Memang dikatakan di sana bahwa manusia ya telah mengambil posisi kemuliaan itu. Bukan lagi untuk Allah, tapi untuk manusia. Tapi manusia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sesungguhnya diperalat oleh iblis. Manusia bekerja, berusaha untuk siapa? Untuk si jahat. Maka dia diperbudak. Itu sebabnya manusia mencari dan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Mendapatkan kemuliaan Allah. Karena ketika mereka berdosa, Roma 3:23 berkata, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah yang mereka dapatkan itulah maut, itulah kebinasan kekal. Maka tidak ada lagi kemuliaan yang ada dari diri mereka. Karena hadirat Allah meninggalkan. Sehingga mereka berusaha selama hidup mereka di dunia. Untuk apa? Mengejar yang namanya kecantikan, kegantengan, ya, gelar, jabatan, kekuasaan. Untuk apa? Supaya mereka merasa mulia. Kalau enggak ganteng, nanti orang bilang, wah kamu ini enggak pantas begitu ya. Atau enggak cocok kamu hidup. Ya, kamu ini enggak keren. Begitu juga. Kalau enggak cantik, nanti dijauhi.
nanti tidak disukai. Makanya banyak orang operasi plastik supaya ganteng, supaya cantik. Ya, itu yang terjadi. Apalagi dia berjuang untuk studi, untuk sekolah tinggi-tinggi supaya dapat gelar, supaya orang jangan meremehkan dan menganggap rendah. Saudara, itulah. Kemudian apalagi dapat jabatan, itu sebabnya dia berusaha untuk apapun dengan segala cara supaya jabatan itu dia miliki, bahkan sampai kepada kekuasaan. Maka kalau sudah punya itu, maka dia merasa apa? Mulia. Dia merasa berharga, dia merasa layak. Nah, saudara, inilah sesungguhnya manusia tidak sadari bahwa sebenarnya dia sedang diperhamba oleh yang namanya si jahat. Karena si jahat tidak mau kita memuliakan Allah. Saudara, itulah sebabnya dia disebut sebagai bapa segala pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Karena dia sungguh-sungguh licik dan begitu sangat tahu setiap celah dan kelemahan kita. Dia juga dikatakan sebagaimana seorang pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, dia tidak pernah berbuat apapun untuk dunia ini. Untuk manusia enggak ada. Semua yang ada di dunia ini Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Tapi dia datang untuk hanya apa? Mencurinya. Dia hanya datang untuk apa? Merampasnya. Dia hanya datang untuk membunuh kita. Dan memperdayakan, melemahkan, mengintimidasi sampai kita binasa. Wah, itulah sesungguhnya saudara yang harus saudara pahami dan sadari. Karena itu apa yang seharusnya kita sungguh-sungguh lihat. Bahwa si jahat tidak mau kita ditebus. Si jahat tidak mau kita dibenarkan. Si jahat tidak mau kita diselamatkan, diberkati dan memperoleh hidup yang kekal. Si jahat, iblis itu mau kita tetap hidup dalam dosa. Mau kita tetap hidup untuk apa? Lari dari masalah, bersembunyi. Sebagaimana ayat 8 tadi. Dia mau kita terhilang. Dia mau kita terkutuk. Dia mau kita berdosa. Itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh si jahat. Sehingga apa yang disebut di sini? Kita kehilangan segala-galanya. Di satu sisi kita punya itu gelar, kehormatan, kedudukan. Tapi semuanya bukan untuk kita. Itu memperdaya dan membuat kita diperbudak oleh dia. Karena itu banyak orang berantem, berkelahi, bahkan bunuh-bunuhan. Hanya cuma mempertahankan hal-hal itu. Itulah akhirnya dia mengikat kita dengan roh kerakusan, roh keegoisan, roh ambisi untuk mengejar hal-hal yang tadi itu. Padahal itu sebelumnya sudah ada pada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah seperti itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perjuangkan untuk keluar dari semuanya? Gak bisa. Gak ada. Sebagai manusia lagi-lagi kita tidak mampu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, syukur dan puji bagi Tuhan. Meskipun si jahat, si iblis menentang, memuliakan Allah. Tetapi lagi-lagi harus kita sadari. Si jahat, si iblis tidak bisa menentang dan menggagalkan kehendak dan rancangan Allah. Menyelamatkan manusia. Untuk mengembalikan manusia. Untuk bisa memuliakan Allah. Inilah yang sungguh-sungguh Allah sampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3:15 di sana dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sebuah janji, sebuah nubuatan. Bahkan Injil pertama, proto-evangelion. Sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagaimana menyelesaikan pergumulan dan persoalan manusia yang sudah berdosa. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita sadari. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita syukuri, bahwa Allah sendiri yang sungguh-sungguh mencari dan menyelamatkan, memulihkan kita dengan dihadirkannya Kristus ke dalam dunia sebagai Adam kedua yang boleh lagi membawa kita untuk kembali kepada rancangan dan tujuannya. Itulah memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45-46, di sana dikatakan bahwa manusia pertama, itulah Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang kedua, Adam akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Itulah Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh dialah, di dalam dialah kita diciptakan kembali, kita dilahirkan kembali. Dan 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Dan itulah sebabnya kemuliaan Allah kembali ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita dapat petik hikmahnya. Dan juga dengan tema ini kita akan memperhatikan. Yang pertama, mari bersyukurlah dan banggalah serta hormati serta hargailah pengorbanan Kristus yang telah kita terima, yang telah menyelamatkan, membebaskan dan memerdekakan kita dari kutuk dosa dan maut. Sehingga kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika dia mengalami semuanya. Sebelumnya dia seorang penganiaya jemaat. Dia punya semuanya. Dia merasa dia bangga dengan itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Sang Mulia itu. Dia bertemu dengan Kristus. Maka dia merasa dia bukanlah siapa-siapa. Dan dia merasa dia belum jadi apa-apa. Meskipun dia dulu merasa itu semuanya berharga. Maka dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Filipi 3 ayat 7, 8 sampai 10 dan 14. Dikatakan, apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, karena pengenalanku akan Kristus itu adalah lebih mulia dari segala sesuatu. Bahkan apa yang kuanggap dulu itu sampah. Tidak ada lagi yang membanggakan selain Yesus Kristus Tuhan. Karena itu dia mengarahkan pandangannya ke depan. Dan dia mau apa? Mengenal Kristus. Mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Mengenal bagaimana menjadi serupa dengan dia. Dalam kematian dan juga penderitaannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah sungguhnya yang terjadi. Begitu juga dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Bahwa oleh karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah berikan padaku. Tetapi apa? Aku bekerja lebih keras dari semua mereka. Tetapi bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan padaku. Wah, itu sebuah apa? Persembahan yang harum, memuliakan Tuhan. Karena setiap orang sadar siapa dirinya. Dan itulah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan hati Tuhan. Saudara, apakah kita seperti itu? Indikator seseorang yang di dalamnya memuliakan Allah. Ya, itu terlihat daripada apakah dalam hidup kita mengiring Tuhan. Lebih condong, lebih berat kepada Tuhan.
atau kepada dunia ini. Ya. Kata memuliakan itu dari bahasa Ibrani kavod, artinya lebih berat atau lebih condong. Ya. Bagaimana kita ketika bangun pagi? Apakah yang duluan kita cari firman Tuhan? Yang duluan kita datang pada Tuhan berdoa, bersyukur? Atau yang kita cari adalah handphone? Mana yang duluan ketika kita hari Minggu mau ke gereja, walaupun sekarang pandemi. Ya. Tapi dibandingkan dengan waktu kita mau berangkat ke satu daerah pakai pesawat, mungkin kita takut ketinggalan pesawat, dari pagi kita sudah jalan. Tapi kalau ke gereja enggak apa-apa, terlambat 5-10 menit juga enggak apa-apa. Apalagi juga sekarang, ya enggak ketemu. Ya, apakah masih tetap berkobar-kobar hatimu untuk beribadah kepada Tuhan? Maka ini yang harus disadari. Ya, apalagi sekarang nanti ada bola ya, piala Euro kalau tidak salah. Ya, ini bisa menggoda juga. Sampai pagi nonton, tapi baca firman pun enggak sama sekali. Maka itu sebuah indikator. Karena itu mari, Dia sudah mengembalikan posisi kita agar supaya kita tidak diperbudak, diperhamba oleh si jahat, sehingga kita dimerdekakan dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mari sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu di dalam dalam petunjuk hidup baru. Karena itu jangan takabur, jangan ceroboh, jangan gegabah, atau jangan abah dan lalai. Bahkan jangan serta kendor imanmu ya. Ingat waktu Yesus selesai dicobai. Alkitab mengatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi artinya jangan kalau sudah selesai dari satu masalah terus kita leha-leha, kita santai-santai. Oh tidak. Iblis mencari waktu, kesempatan. Di saat engkau leha-leha itulah dia akan menggagahi, dia akan menjatuhkan kita. Itu sama dengan perumpamaan dalam Matius 12:43-45. Ketika Tuhan sudah mengusir roh jahat dari seorang itu dan dikatakan apabila roh jahat itu keluar dari manusia, kemudian setelah itu aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan menepati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Wah, lebih parah lagi. Ya. Karena itu mari bertekunlah, berdoalah, baca firman, bersekutulah dengan Tuhan. Dan setialah untuk memberitakan Injil. Karena dengan kita diisi oleh itu semua, maka si iblis dia hanya mengintip saja. Tapi dia tidak bisa masuk. Karena roh Allah ada seiring dengan persekutuan kita yang erat dengan dia. Dan yang terakhir, mari awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Bahkan Galatia 6 ayat 1. Kalau dikatakan engkau melayani, menasihati, menegur orang, ya tegurlah, ya tapi dengan lemah lembut, dengan roh lemah lembut. Dan sambil engkau menjaga dirimu, jangan sampai engkau masuk dalam pencobaan. Ada banyak orang senang mencari kesalahan orang. Dan kalau sudah dapat kesalahan, dia menyalah-nyalahkan. Dia menghakimi bahkan. Dan ini bahaya. Hati-hati. Iblis senang dengan saudara seperti itu. Dan dia akan pakai itu untuk menjadi budaknya, menjadi hambanya. Sehingga engkau menjadi orang yang tidak akan pernah bersyukur, bersuka cita dalam hidup ini. Engkau akan menjadi troublemaker. Engkau menjadi perusuh. Bahkan engkau tidak disukai. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Bahkan juga ketika kita bangga dengan semuanya. Kita merasa hebat secara rohani. Hati-hati, justru iblis senang dengan kita demikian. Sama seperti Petrus. Wah,
Dia merasa dia paling yang bisa jaga Tuhan, yang bisa jaga Yesus begitu ya. Kemanapun Yesus ada, dia ada di sana. Bahkan dia rela mati begitu. Ini senang tuh kalau orang-orang begini nih. Yang sombong-sombong rohani, yang fanatik-fanatik, yang bodoh-bodoh gitu ya. Senang dia. Makanya dia izinkan terjadi persoalan. Ya cuman seketika, kecil aja kan. Ya, perempuan yang hanya ketemu dia saja dia langsung apa? Ya, menyangkal. Maka hati-hati. Apalagi Yudas. Ya, hidup bersama tapi dikatakan dia mengalami kerasukan. Maka masuklah roh jahat di hatinya kan. Jadi saudara hati-hati dengan jenis roh seperti ini. Kalau roh yang bermanifestasi, dia sampai berbusa-busa, sampai jadi hewan, jadi ular, jadi buaya, enggak apa-apa. Kita tengging dia bisa selesai. Bisa sembuh. Tapi yang roh seperti ini, yang normal-normal seperti Petrus, seperti Yudas gitu ya. Tiba-tiba dia sudah fitnah kita, dihianati kita, ini bahaya. Kalau roh itu sudah tahu hati kita, maka itu akan dimanfaatkannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat memuliakan Allah pasti akan ditentang, dilawan oleh sejahat. Karena itu waspadalah, berjaga-jagalah. Dan mari kita memuliakan Allah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajar kami untuk tetap hidup memuliakan Allah. Sekalipun di tengah berbagai macam cobaan, tantangan yang berasal dari si jahat yang tentu tidak suka dengan itu. Tapi tolong kami, sungguh kami tetap berpegang teguh. Terus hidup memperkaya rohani kami dengan terus hidup bertekun dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menjadi celah bagi si jahat untuk menjatuhkan kami. Karena roh yang ada pada kami, kuasa yang ada pada kami lebih besar dari segalanya. Mari Tuhan beri hati kami untuk berhasrat, untuk berdamba, untuk selalu merindukan Tuhan. Maka kalau Tuhan ada di hati kami, Tuhan ada di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mensyukuri firman Tuhan dan bersama dengan semua orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Bawalah persembahanmu dalam rumah Tuhan. PKJ 146 bait 1 dan 2. Mari kita mengumpulkan persembahan di rumah maupun juga melalui rekening yang ada. Haleluya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa persembahan, syafaat dan Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah semesta alam yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kami berkat-Mu dalam sepanjang hari yang bahkan minggu sampai hari ini. Dan terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk boleh mengembalikan berkat-Mu melalui persembahan pada hari ini. Tuhan berkenan menerimanya, berkenan memakai serta memberkatinya bagi perluasan kerajaan Allah di tengah dunia ini melalui gereja Pauku Kristus Kota Wisata. Berkati semua hamba-hamba Tuhan para majelis yang mengelola persembahan ini dan berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat menyerahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan misi baik dalam negeri luar negeri. Kami berdoa menopang semua hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan pelayanan. Tuhan berkati keluarga kami, Pak Charles Omatan, sekeluarga dan bersama tim di sana. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka diutus Tuhan untuk melayani di berbagai negara. Tuhan, biarlah tanda-tanda heran menyertai mereka. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga banyak orang-orang, jiwa-jiwa di setiap wilayah daerah dimanapun mereka melayani, semuanya dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja, badan misi, bahkan pribadi lepas pribadi yang sungguh digerakkan Tuhan untuk misi. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara. Tuhan juga berkati presiden, wakil presiden, bahkan badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Bekerja sama di dalam membangun dan menata setiap keadaan di tengah bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk penanganan pandemi. Kami topang doakan supaya Tuhan tolong. Supaya penanganan pandemi COVID segera boleh dapat diatasi. Secara khusus dengan melonjaknya Tuhan angka ya yang terpapar COVID, supaya Tuhan biarlah Tuhan tolong supaya ini boleh segera berlalu dan berhenti sehingga Indonesia boleh kembali pulih. Setiap pelaksanaan vaksinasi juga Tuhan pimpin, Tuhan tolong sehingga semua boleh dapatkan vaksinasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga untuk setiap korban bencana alam yang beberapa hari atau bulan yang lalu, supaya Tuhan juga memulihkan keadaan mereka. Tuhan yang akan membawa mereka juga untuk terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami juga berdoa untuk gereja-Mu, jemaat-Mu. Tuhan, kami syukuri untuk semua hamba-hamba-Mu para majelis bekerja, supaya Tuhan juga terus berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan takut akan Tuhan serta kesetiaan melayani Tuhan. Sehingga di tengah situasi pandemi kami tidak bertemu, tapi biarlah semangat kami terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kami topang menyerahkan semuanya hanya pada Tuhan. Berkati juga setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan terus topang, Tuhan terus berkati mereka. Sehingga di masa tua mereka semua ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami bawa semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan menaruh dan menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam pemulihan, yang sakit. Kami bawa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh dijamah, dilawat oleh Tuhan. Khusus buat Ibu atau Eyang Muji Rahayu, orang tua dari Ibu Rati. Tuhan tolong supaya Eyang juga tetap semangat dalam menjalani masa-masa perawatannya, bahkan kemonya, supaya di dalam nama Tuhan Yesus dia boleh mengalami kesembuhan, kepulihan dari Tuhan. Kami topang semuanya pada Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh berkati dan
pulihkan keadaan setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami topang juga anak-anak berkebutuhan khusus, Tuhan tolong supaya mereka tetap sehat dan semangat juga menjalani hidup mereka dalam takut Tuhan. Berkati Tuhan Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak SLB Kreakon, agar hidup mereka juga terus menjadi berkat. Kami bawa dan serahkan pada Tuhan, Tuhan menolong. Kami juga membawa Tuhan untuk Ruko D47 Tuhan yang sedang kami gumuli untuk terus Tuhan disewakan. Biarlah sungguh Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dengan upaya-upaya kami untuk mendekati Pak Ferdinand Lucas juga Tuhan tolong. Tuhan gerakan hatinya sehingga ruko ini boleh dia serahkan dan relakan untuk dibeli. Dan kami juga punya dana untuk bisa membelinya. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kami topang juga berdoa untuk yang berulang tahun. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk Ibu Endang Siswati pada 9 Juni. Saudara Andreas P. Winston Manik 10 Juni. Saudara David dan Nathanael Ritonga tanggal 11 Juni. Adik Evan Vanual Pelealu tanggal 11 Juni. Saudara Timothy Taro Tarigan 11 Juni. Saudara Fresi Abisak Ama Anari tanggal 11 Juni. Dan Saudari Gentiga Deborah Ofra Sebayang pada tanggal 12 Juni. Tuhan, doa kami Tuhan, dengan bertambahnya usia ini Tuhan juga bertambah-tambah mereka Tuhan, buat luar biasa. Mereka semakin mencintai Tuhan, takut Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Bahkan mereka boleh ditambah-tambahkan untuk bisa melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang datangnya dari Tuhan lewat setiap tahun-tahun rahmat yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan yang adalah gembala yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa pada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa setiap kami Tuhan, siapapun tanpa terkecuali jemaat-Mu yang kecil, yang remaja, pemuda maupun juga orang tua bahkan lansia, dilawat diberkati Tuhan sepanjang minggu ke depan. Biarlah kami semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami bawa sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari jemaat saya undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang mengasihi atau yang berkenan kepadanya. Mari memuliakan Allah. Sekalipun sejahat menentangnya, kita terus memuliakan Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak bersyukur atas ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, gembala majelis dan seluruh pengerja mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, semangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang